Intan. Sampurasun wargi Garut, kali ini kita mengundang Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Pak Idan Badrudin. Dan saat ini kita nggak sendirian, dan saya juga ditemani oleh Kang Boy. Dan ini pertama kali ya kita berdua, Pak. Ya, kalau kemarin-kemarin kan Barengan kebanyakan. saya kan handle Idul Fitri nih Ya. soal beberapa broadcast yang sudah kita lakukan. Hari ini kita handle dulu berdua nih biar Lebih ada informatif juga. mudah-mudahan ini jadi Ya. inspirasi bagi semua bahwa hari ini kita mengundang salah satu kabin DPMPD ya. Gitu ya. Ya. Ya, ini kan soalnya ini membahas banyak isu, banyaknya kejadian, banyaknya isu-isu muncul, kemudian banyaknya reaksi-reaksi masyarakat dari terutama sekarang ini kita bahas pemilu deh. Nah. Soal pilkada ini kan Ya. luar biasa. Hari ini banyaknya yang wah repot lah gitu ya. Termasuk kemarin Betul sekali. kita sempat bahas soal kepala desa yang memberikan pernyataan kan. Ya. Pernyataan yang memang lewat video, lewat inilah banyaknya bermunculan opini-opini masyarakat yang opini-opini yang lain yang ya sedikit ada negatif dan positifnya sih sebenarnya. Nah, hari ini kita tegaskan karena desa ini adalah merupakan salah satu di bawah binaan atau di bawah regulasinya adalah DPMPD. Makanya hari ini mungkin Pemret bersama Garut Intan News ini, Pemret ini kemudian dari itu mengundang supaya kejelasan itu Ya. Fit, ya. Nah, menarik sekali nih Kang, karena mungkin sekarang nih kita akan membahas tentang penolakan mungkin ya, karena di sini ada politik di tingkat desa nih, Ya. menjelang pilkada, berarti ramai sekali nih ya. Next, Dan kita kenalin dulu dari tadi Iya. senyum aja. Tadi biarin ini kita Siap, ngobrol siap, berdua, siap. ini bertiga ya. Dan Sampurasun Pak, mungkin Ramai. udah berkenan datang di Garut Intan News, dan mungkin beberapa saat ke depan kita akan membahas menarik tentang isu politik yang sekarang sudah merambah nih di tingkat-tingkat desa nih gitu kan. Karena mungkin di masyarakat kita kan desa ini merupakan salah satu objek atau Ya. tempat di mana tempat penyelenggaraan itu. Karena TPS itu tidak mungkin di kabupaten, pasti di tempat di desa-desa yang memang ada RW kan di bawah desa juga ya. Nah, ini jadi apa perbincangan yang memang politik ini pestanya pesta di desa sebetulnya, bukan lagi pesta di kabupaten. Tapi mau tidak mau pemerintahan itu kan jelas dari atas sampai bawah pasti ya, yang terbawah ada RT ya. Nah, itu. Nah, ada juga TPS pasti di tiap RW kan gitu loh. Nah, ini di bawah pemerintahan desa. Nah, ini jadi sebuah isu hangat di mana politik ini menjadi sebuah blunder ya bagi kita. Kemudian bola-bola panas muncul di mana-mana. Nah, ini kita lihat nih Pak Idan, sorry nih kita hari ini kita tanya Pak Idan mengundang ke sini tuh bagaimana sih penjelasan yang secara DPMPD ini lakukan, bagaimana politik di desa ini sangat memanas sekali, di mana para kepala desa kemarin ada video, ada yang menyatakan tidak mendukung kemana-mana, ada juga yang mendukung 1, 2, ya ini kan jadi polemik lah, jadi polemik. Ini menurut Pak Idan seperti apa nih posisi politik di desa? Ini kan jadi binaan Pak Idan ini. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih ya. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada kantor berita Garut Intan News yang mana telah mengundang kami, ya, di mana surat tertuju kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut, ya, dengan dalam ini di disposisi kepada Kabid Pemerintahan Desa Kabupaten Garut, di mana tema hari ini ya kami diundang itu salah satunya bagaimana situasi politik masyarakat desa menjelang pelaksanaan pilkada Garut tahun 2024. Ya, kami pun mengucapkan terima kasih kepada rekan media yang telah mengundang kami dalam kesempatan hari ini. Yang pertama yang saya sampaikan bahwa perlu diketahui juga bahwa dalam ini ya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kalau tadi di surat itu situasi politik ya di masyarakat desa, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, kita tegaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bukan Dinas Politik Masyarakat dan Desa. Itu satu. Yang kedua, bukan dinas penyelenggara, itu dalam artian
pilkada ya di tingkat desa gitu. Ini justru yang kita benang merahi adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, di mana kita pun punya sejarah gitu ya, Neng Fitri ya dan Kang Ya. Boy, bahwa kita pisahkan mana pilkades mana pilkada Nah, gitu. betul. Kita pisahkan, kita pilkades dengan pilkada. Kita punya deretan ya sejarah bahwa tahun 2023 kita melaksanakan pilkades 82 desa gitu, di mana hari ini akan dilaksanakan pilkada di tahun 2024 yaitu bahwa dalam hal pilkades itu bahwa kepala desa dipilih berdasarkan secara demokratis Ya. di masyarakat, dipilih secara langsung yaitu ya, kita dipilih secara langsung dalam artian seluruh warga masyarakat yang berdomisili di wilayah desa tersebut yaitu untuk memilih calon pemimpin di desa itu. Lain halnya dengan pilkada yaitu bahwa pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik peserta pilkada yang memenuhi persyaratan peserta pilkada yaitu ya hari ini khususnya di Kabupaten Garut. Nah, kita pun dalam hal ini bahwa untuk pilkada baik itu karena di Kabupaten Garut jalur perorangan tidak ada ya gitu. Jadi yang ada adalah ya dari ya usulan oleh partai politik. Kita fair sajalah bahwa nomor 1 ya misalkan Pak Helmi dengan Pak Yudi itu ada 4 partai gitu. Terus yang nomor 2 Pak Syakur dengan Bu Putri itu ada 12 partai ya. Ya kita pun yang membaca saja ya. Kita pun tadi bukan politik ya. Itu bukan Dinas Politik Masyarakat dan Desa, tapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bahwa dikembalikan ke bahwa tugas dan fungsi kepala desa itu salah satunya menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, termasuk pembinaan masyarakat desa gitu. Kalau hari ini misalkan bagaimana situasi politik yang ada di desa, bahwa kepala desa itu dipilih berdasarkan hasil demokrasi, bukan diusung oleh partai politik. Itu kepala desa itu dipilih berdasar oleh masyarakat yang berdomisili di wilayah desa tersebut. Kalau untuk persyaratan menjadi kepala desa ya jelas warga negara Indonesia. Nah, persyaratan bupati dan wakil bupati ya jelas warga negara Indonesia. Kita ada kesamaan. Dan dua hal ini kepala desa sama mempunyai tugas untuk pembinaan di masyarakat desa, menjaga kewilayahan. Bupati dan wakil bupati pun sama untuk pembinaan dan dalam ini penyelenggaraan pemerintahan itu ya, khususnya di pemerintah daerah. Jadi kalau hari ini dikatakan bahwa bagaimana politik di desa, ya mudah-mudahan hari ini dengan pilkada itu ada pembelajaran itu di masyarakat. Kemarin kita pun bagaimana ya telah terjadi dan kita sudah audiensi itu sudah ada yang audiensi dari lembaga swadaya masyarakat itu tentang netralitas kepala desa itu ya. Kita pun ya kemarin alhamdulillah kita pun dihadiri dan kita pun alhamdulillah bagaimana hari ini untuk kepala desa itu kita sudah diatur di Undang-Undang 6 tahun 2014 ya, junto kita Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 bahwa ada larangan yaitu ada larangan bahwa kepala desa itu dilarang ikut kampanye menjadi pengurus partai, termasuk ya di bawahnya bagaimana kepala desa itu harus netral. Itu yang kami hari ini, dan termasuk kami pun dari Dinas DPMD sudah 2 kali ya, kita pun di 2 September kita sudah memberikan surat himbauan itu kepada kepala desa tentang netralitas kepala desa, perangkat desa, BPD termasuk RT RW pun itu. Kita sudah surat himbauan itu termasuk tanggal 20 September 2024 pun kita sudah berikan himbauan untuk netralitas dalam hal penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati khususnya di Kabupaten Garut. Ya, menarik nih. Jika kita sudah beberapa kali nih muncul nih video-video, kemudian beberapa hal yang memang menyatakan dukungan dari kepala desa kepada salah satu paslon. Nah ini menurut Kang Idad di sini apakah dia sudah melanggar aturan atau tidak soal kepala desa ini? Karena mungkin aturan yang sudah mengatur tentang bagaimana larangan kepala desa ini di Undang-Undang Desa ini seperti apa ini? Ya, untuk hal itu pun kita pernah ya ada video ya di antara rekan kepala desa yang kemarin sudah beredar yaitu termasuk ya beberapa desa ya di 3 kecamatan yaitu ya di Kecamatan Bayongbong, termasuk di Kecamatan Samarang dan di Malangbong gitu, bahwa kita pun dalam melakukan bahwa
untuk memberikan himbauan karena pada waktu sebelumnya itu belum masuk ke tahapan, itu Ya. belum masuk ke tahapan untuk pilkada, maka kita pun memberikan teguran secara tertulis, Ya. yaitu dilakukan oleh Pak PJ Bupati, itu sudah disampaikan, sudah disampaikan bahwa itu kepala desa itu harus jelas, harus netral. Netral. Nah hari ini kan kita masuk ke ranah kampanye nih ya. Ya, Jadi jadwal hari ini adalah kampanye bagi para pasangan calon ini. ya, Tapi tetap pada dasarnya di bawah ini terjadi sebuah apa namanya? Ya ketidaknetralan tadi. Nah di sini Ada nih mungkin ya. kita sudah menghimbau nih, DPRD sudah menghimbau nih kepada kepala desa. Tetapi pada saat ini bermunculan juga masalah-masalah yang memang diperlihatkanlah seperti hanya jadi tim kampanye lah, jadi orang yang memang, karena kepala desa ini menurut saya punya pengaruh besar ya di desanya. Nah ini nih, jadi mereka dipilih oleh rakyat, kemudian dia punya masa sendiri. Nah ini kan jadi sebuah pertanyaan nih, jadi objeknya para paslon atau gimana? Kayaknya kalau di grup-grup ya ada grup kepala desa yang mendukung paslon 1, paslon 2. Ini juga akibatnya ini bisa konflik horizontal dong di bawah. Ya. Nah ini yang dihindari oleh kita. Bagaimana pendapatnya Pak Kabid ini? Baik. Ya kalau melihat hari ini kita ya pilkada akan dilaksanakan tanggal 27 November ya, di hari Rabu ya. Kalau dihitung tinggal kurang lebih, kalau saya buka ya tinggal kalender kerja 47 hari lagi lah. 47 hari, Kita betul. 47 hari. Ya begitu seksinya kepala desa, gitu. Tapi kita perlu dipahami bahwa kepala desa itu bukan jabatan politik. Betul. Ya. Itu karena kepala desa tadi saya sampaikan bahwa itu hasil pemilihan secara demokrasi atas warga masyarakat di desa tersebut. Betul. Bukan Gitu. dari partai ya. Ya bukan dari partai gitu. Nah itu pun ya kami tadi dikatakan Kang Boy seperti apa pelanggarannya, atau kalau dikatakan ada pelanggaran gitu. Ini kan bukan kewenangan kami gitu. Jadi kalau ini sudah di tahapan kampanye, kalau jika diduga ya ada itu misalkan kepala desa ya melanggar larangan tersebut, itu bukan kewenangannya, kan sudah salah di KPU dan Bawaslu gitu ya, bukan di kita ya di dinas. Kalau kita sudah melakukan pembinaan, kita sudah surat himbauan kita sudah laksanakan. Jika terjadi temuan itu ya kita tinggal ya posisinya Bawaslu dan KPU ya mungkin ya untuk hal itu ya. Itu yang mohon maaf ya Kang Boy, kalau misalkan ini ikut kami jelas kita sampaikan bahwa di Undang-Undang 6 di pasal 8 pasal 29 itu jelas larangan kepala desa gitu. Berarti Pak pada artinya intinya nanti DPMD sendiri melempar ke Bawaslu dan KPU untuk mungkin kasus yang terjadi yang Izin, kita bukan melempar ke KPU dan Bawaslu karena kita lakukan pembinaan sudah, Ya. kita sudah sampaikan gitu. Nah, ini karena Undang-Undang KPU ya yang hari Yang ini berwenang ya lah, yang gitu. berwenang untuk dalam ini menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, termasuk bupati dan wali kota, itu adalah KPU dan Bawaslu lah Ya. gitu. Nah dalam hal ini contoh tadi Pak Ida mengatakan memang bukan kewenangan DPMPD ya. Ya. Nah kan sekarang ini banyak ya datang ke DPMPD mempertanyakan soal bagaimana sih kepala desa selalu saja tiap ada trouble muncul di desa soal pilkada pasti nyerangnya DPMPD nih. Karena apa sebenarnya? Tadi sudah jelas. Sebenarnya ada apa ini Cak? Seperti itu Pak Ida, sampai ke banyak LSM lah dikatakan teman-teman LSM, teman-teman wartawan, Ya. teman-teman ini Ya. hingga datang ke DPMPD ini mempertanyakan soal kepala desa karena mungkin menyangkutnya karena DPMPD ini ada regulasi dari kepala desa. Jadi ketika ada persoalan apapun juga termasuk pilkada ini yang seksi ini pilkada nih ya, misalkan selalu saya DPMPD menjadi sebuah bumerang. Ini tanggapan Bapak ini gimana? Baik Kang Boy ya, terima kasih. Dalam ini kami pun ya kalau rekan-rekan dari media, dari NGO ya lembaga swadaya masyarakat yang ya mungkin konfirmasi klarifikasi tentang pemerintahan desa ya itu sebuah kewajaran ya. Karena kami pun ya khususnya di bidang pemerintahan desa ini di Kabupaten Garut yang membawahi, kami pun harus melakukan pembinaan dan pengawasan
sesuai dengan Perbub di 255 tahun 2021 dengan tugas fungsi kami sebagai kepala bidang Pemdes. Kita di Kabupaten Garut ya 421 desa. Betul. Ya, 421 desa. Kalau diakumulatifkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Garut kurang lebih 2.300.000-an. Ya. Itu. Nah, kita pun hari ini dihitung kalau untuk daftar pemilih sementara itu kita hampir 2 juta. Ya. Ya, gitu hampir 2 juta ya. Ya, kalau melihat hal itu karena tadi bahwa kepala desa itu ya dalam ini kami di leading sektor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, salah satu ya kepala desa, badan permusyawaratan desa, perangkat desa, RT RW, termasuk kelembagaan yang lainnya ya leading sektornya kami ya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Wajar sih kita pun ya rekan-rekan yang lain bagaimana tentang tugas dan fungsi kami dalam pembinaan. Tadi saya sampaikan bahwa untuk hal pembinaan ini untuk ya dari sisi persiapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Garut, kita sudah melakukan himbauan termasuk kita pun sosialisasi kepada masyarakat itu kepada pemerintahan desa. Justru kami yang ditakutkan ya Kang Boy dan Fitri, kita bagaimana hari ini ya kepala desa menjadi seksi itu dalam hal untuk ya politik di desa, tapi bagaimana kami harus membangun sebuah komunikasi ataupun sosialisasi dengan kepala desa yang ada di kewilayahannya, itu bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu ini gitu. Itu yang harus kami takutkan. Kalau nanti di tingkat kehadirannya di tanggal 27 November di hari Rabu ini seperti apa gitu. Itu yang menjadi tanggung jawab siapa jika masyarakat di tanggal 27 itu dalam harian kehadiran itu ya kalau kami tidak dalam hal ini persentase ataupun apa ya itu ini siapa yang harus bertanggung jawab itu apakah dinas DPMD harus bertanggung jawab jika tidak hadir di dalam pelaksanaan tanggal 27 November. Nah itu pun menjadi tanggung jawab semua ya dalam ini. Kalau ini politik di desa ya misalkan ini masyarakat di desa jelang pelaksanaan pilkada, kita pun harus ini bagaimana nanti ya kalau tadi Kang Boy dan Fitri menanyakan bahwa bagaimana netralitas perangkat desa itu kepala desa itu termasuk ya BPD dan kelembagaan di desa itu jelas sudah diatur di Undang-Undang 6 2014 di pasal 29 itu. Tapi kita pun bagaimana nanti harus masuk kita pun jadi takut itu kalau dalam ini pembinaan ini untuk kehadiran itu kalau kita misalkan ini dalam keadaan tanggal 27 itu ya kita pun sudah ada lah pasangan calon itu ya nomor urut 1 dan nomor urut 2 gitu. Tapi mohon ini pun menjadi bantuan kita semua gitu. Ini untuk kehadiran. Karena kami pun di Pilkades itu ya kalau kita melaksanakan Pilkades jadi bagaimana Pilkades bagaimana pilkada itu hari ini ya itu bagaimana penyelenggaraan ya untuk pilkada mudah-mudahan kita doakan lah KPU dan Bawaslu ya itu bisa kuat itu dan mampu melaksanakan sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan itu. Karena kami pun kalau melaksanakan Pilkades kemarin 82 desa ya alhamdulillah dari mulai persiapan, pelaksanaan termasuk pelaporan dan pertanggungjawaban dari panitia kita pun ya ada sih pengaduan-pengaduan gitu karena merasa tidak puas gitu. Itu untuk hal itulah itu. Pak, berarti sosial kontrol itu diperlukan lah gitu kan ya buat mungkin ada tadi pelanggaran tapi untuk kewenangan di Bawaslu dan KPU mungkin ya. Ya itu di Bawaslu dan KPU gitu. Ya kita harapan kami ya khususnya ya kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bagaimana nanti bupati dan wakil bupati yang terpilih meraih suara terbanyak gitu ya itu meraih suara yang terbanyak itu ya pelaksanaan demokrasinya bisa langsung umum bebas dan rahasia ya sehingga bupati dan wakil bupati tersebut nanti itu di Kabupaten Garut itu ya bisa melahirkan dan bisa menjembatani kebutuhan masyarakat yaitu yang nantinya yang diharapkan ya kita pun ya setelah pilkada ini yang aman sejahtera rukun indah gitu sih kita terwujudlah Garut ya Garut Unggul gitu kita Garut Unggul ya gitu karena bagaimanapun kita berharap gitu siapapun nanti bupati dan wakil bupati yang terpilih itu adalah misi masyarakat di Kabupaten Garut. Oke, baik. Dan jika salah satu kepala desa atau oknum kepala desa, kita tidak sebut oknum kepala desa, jika terlibat dalam satu larangan tadi, ini sanksinya seperti apa, Pak? Ya itu sudah dijelaskan di pasal 29 itu bahwa untuk sanksi itu bisa dilakukan secara teguran lisan
Itu termasuk tertulis, termasuk nantinya ada sanksi pidana. Oh, sanksi pidana, bentuknya sanksi pidana. Berarti pemecatan pun tidak dilakukan atau bagaimana? Kita pun nanti tahapannya seperti apa ya, yaitu jelas diatur di undang-undang bisa dilakukan untuk dalam hal pemberhentian itu itu dalam hal pemberhentian, itu apa pemberhentian nanti kita pun tunggu seperti apa permasalahannya itu. Ada ini permasalahannya seperti apa, apakah larangan tersebut yang dilakukan kita pun belum tahu seperti apa. Ya jikanya makanya oknum kepala desa ini ikut karena ini masa kampanye nih, terus mengerahkan massa dan terang-terangan dia mendukung, kemudian ikut juga perangkat desa di keprak gitu loh, maksudnya untuk ikut serta dalam pasangan calon tertentu. Nah ini larangannya ini kepala desanya dan perangkat desanya kok bisa diberhentikan atau tidak? Ya dalam ini sudah jelas lah kalau secara larangan itu ya pasti pun yang dilanggar itu tidak boleh. Nah untuk nanti yang mengatur tentang regulasi tersebut apakah itu sebuah pelanggaran itu yang dilakukan oleh kepala desa, ya itu kami menyerahkan kepada Bawaslu itu sebagai dengan KPU ya, yaitu dalam ini kalau kami dalam ini tidak punya kewenangan kecuali dana desa ya kamu ya. Bukan maksudnya betul tidak ada tanggapan ketika pengaduan itu terjadinya ke Pemdes kan banyak nih yang ngadu nih. Banyak yang ngadu ke Pemdes. Seharusnya ngadunya bukan ke Pemdes dong, harusnya ke Bawaslu gitu. Ini yang harus diketahui oleh semua. Jadi DPMPD itu tidak jadi Bawaslu bayangan kan gitu. Nah, ini yang sering saya tupoksi ini sering ada yang aneh gitu. Masalah desa selalu ke DPMPD karena memang resikonya adalah regulasi. Nah, secara undang-undang desa itu kan sudah tertera, kepala desa harus netral, tidak boleh ikut kampanye, jadi tim sukses ataupun apa. Tapi jika ada mereka menjadi tim sukses salah satunya, karena mungkin kita juga monitor apa yang terjadi di lapangan. Ketika salah satu kepala desa ini menyatakan sikap, kemudian berarti mengarahkan masanya, itu juga mungkin jadi salah satu pemantik. Nah ini kan jadi harapan kita itu. DPMPD ini harusnya kan sudah ada himbauan, tapi tetap tidak diindahkan. Ini ada kepala desa bergong ceritanya begitu. Bagaimana Pak Ida? Yang jelas kita untuk ya baik ASN ataupun perangkat kepala desa dan perangkat desa itu yang jelas ya termasuk ya tadi di BPD-nya itu jelas kita harus netral. Nah jika terjadi pelanggaran tersebut ya kan kita sudah dibentuk di tingkat kecamatan kan ada Panwas ya. Di tingkat kabupaten juga ada gitu. Nanti seperti apa, nah kita pun dalam nanti ataupun sidang etiknya seperti apa ya gitu. Nah itu kan Bawaslu ya dalam artian kita yang lebih dalam artian secara regulasi untuk menyatakan ataupun memvonis seperti apa pelanggaran tersebut. Nah itu kan kalau pelanggaran itu terjadi berarti komunikasi dengan Bawaslu DPMPD juga intent mungkin ya kalau terjadi seperti itu karena ada undang-undang yang mengatur tentang desa yang berada di regulasi DPMPD. Nah ada undang-undang pemilu yang dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu. Nah ini kan dua undang-undang ini nih Pak yang jelas apakah dari sini kan tidak diatur bagaimana kejadian ketika ini kan objeknya sama nih kepala desa tapi ada dua undang-undang yang mengatur. Nah ini jadi itulah yang salah orang kadang-kadang sering salah mengimplementasikan soal tanggapan tentang aturan itu. Nah itu loh maksudnya Pak Idan. Seperti apa nih? Kita pun pasti ya memang terpisahkan. Kita di larangan untuk kepala desa jelas di Undang-Undang 6 2014 ya, contoh Undang-Undang 3 tahun 2024 dan untuk ya pelaksanaan dalam pelaksanaan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 kan itu jelas tentang pemilihan umum gitu ya. Jadi mohonlah dipisahkan bagaimanapun ya kita sudah menerima surat ya dari Bawaslu pun sosialisasi bagaimana netralitas kepala desa dalam pemilihan kepala daerah serentak ya di tahun 2024. Itu pun kita pun sudah menerima surat edaran ke desa itu di tahun 2024 di nomor 92 itu sudah disampaikan gitu. Jadi ya kita ya dalam hal ini untuk kepala desa jelas harus netral. Nah itu bagaimana tadi ya tentang pemahaman politik di desa itu bahwa ini kita bahwa untuk kepala desa itu ya bukan jabatan politik gitu ya karena dipilih secara langsung gitu oleh masyarakat di desanya. Beda kalau dengan kepala daerah itu ya dipilih ataupun diusung oleh partai politik. Iya paham Pak Idan. Nah ini kan bersinggungan soal
tadi Undang-undang undang-undang desa dengan undang-undang pemilu. Pemilu. Nah ini kan jadi polemik juga sebenarnya. Kenapa sekarang banyak yang bertanya, banyak yang dukungan. Kan ini kemarin juga sempat ada kepala desa yang mau gontok-gontokan bawa bedog aing mah nomor hiji, dinya nomor 2 pan ku aing dikadek. Seperti itu kan jadi ada hal yang apa namanya? Ya dilematis itu loh maksudnya. Dia tuh pejabat publik ya, jemput pejabat publik ya, orang pasti dipilih oleh masyarakat, berarti dipilih publik dong. Nah ini kan jadi ada kerancuan. Nah ini jangan sampai kan DPMPD ditembuskan terus menerus ini soal pilkada ini seksi pilkada DPMPD terus diserahkan pada BPMPD sudah fit, sudah ngasih apa surat pemberitahuan, himbauan, sosialisasi, tapi tetap punya iru bedegong mah, yaitu bagiannya gimana? Dan mungkin kepala desanya juga belum ada efek jerah mungkin ya. Iya, harusnya ada sampling gitu, Pit. Nah itulah. Gimana ini kalau ada sampling? Kita bijak lah dalam proses demokrasi ya. Kita bagaimana sebuah demokrasi itu pasti ada perbedaan, itu bagaimana proses demokrasi itu yang pasti dengan adanya perbedaan itu saling menghargai lah, kita saling menghargai. Jika tadi disampaikan Kang Boy bahwa ada kepala desa ya yang mendukung salah satu calon ataupun ya hal itu pun ya kita seperti apa ya untuk menyikapinya, tapi kita pun bagaimana pelanggarannya kan kita pun tidak tahu ya kalau misalkan di Dasis opini seperti apa ya wajar kita pun keraguan-keraguan. Makanya kami dari Dinas DPMD dengan penuh kehati-hatian itu membuat surat itu ya bentuk pembinaan kita lakukan. Ini ada surat himbauan kepala desa untuk bagaimana pelaksanaan pilkada di tanggal 27 ini ya di bulan November ini berjalan itu dengan baik gitu ya, sukses tanpa ekses gitu ya dalam hal ini. Nah kalau misalkan hal ini misalkan harus ini seperti apa, kepala desa juga sudah dewasa lah gitu. Kita dewasa kepala desa karena seorang kepala desa itu ya terpilih gitu, dia adalah orang tua di desa. Salah satunya tugas untuk kenapa harus netral itu kepala desa, karena menjaga kewilayahannya supaya tidak terjadi benturan-benturan itu dalam artian untuk mengawal demokrasi ini. Saya lihat memang ada tupoksi lainnya, ada panwas cam, ada panwas desa. Ini juga saya pertanyaan nih, kalau kenapa sih yang lebih duluan itu ya tidak panwas tidak meninggal seperti itu kan? Ini harusnya ada kolaboratif ya, tapi mudah-mudahan ini sudah terjadi pengawasan kecamatan. Jadi kita pertanyaan muncul banyaknya hari ini Pit apa namanya isu kepala desa ini ngedukung ini dari mana sih sebetulnya? Nah ini harus ada butuh pengawasan panwas ke permukaan juga seperti ini. Nah ini kan kita klarifikasi ke Kabin Pemda di sini karena mungkin binaannya langsung ke desa. Jadi supaya mengklarifikasi gitu loh. Jadi jangan salah tanggap teman-teman di sahabat Gin semua di acara ini. Jadi kita bukan menjudge orang, tidak, tapi kita membuka tabir bagaimana kejadian dalam pilkada ini, karena seksi di pilkada yang lebih seksi lagi kepala desa. Nah ini ya. Dan ini menarik Pak, mungkin kan banyak nih yang laporan lah nih liur itu kan Pemdes wae. Bawaslu itu kan harusnya kan ranah Bawaslu nih. Nah, seberapa banyak mungkin DPRD ini menerima laporan lah gitu kan. Nih kades iya mah ada nih, kades ini berapa banyak nih sekarang. Ya, kita untuk hal itu ya yang kita pun yang sudah ditangani itu ya. Itu yang kemarin kita ada beredar video ya, yaitu yang Kecamatan Melonggo, di Kecamatan Samarang ada salah satu desa, termasuk di Malangpong ada salah satu desa. Yang jelas kita pun ya kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud itu ya di pasal 29 itu adalah sanksi administratif itu, baik berupa teguran lisan ataupun secara tertulis itu. Dan kalau ini ya kami jelaskan bahwa untuk DPMD ya untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakatan Desa ya kita pun menjaga untuk netralitas lah itu ya. Kalaupun ya Kang Boy ya dibolehkan dan ada kewenangan, kalau tadi misalkan sudah disampaikan bahwa ini kepala desa ada yang nomor 1 ada nomor 2 gitu, kalau diperbolehkan ya kita undang saja nomor 1 dan nomor 2 kalau kewenangannya kami diperbolehkan dari Dinas DPMD ya untuk mengundang bupati dan wakil bupati dari calon nomor urut 1, bupati dan wakil bupati dari nomor urut 2 gitu. Kalau diperbolehkan ya misalkan Dinas DPMD mengundang
kita undang kepala desa seluruhnya, 421 desa kita undang. Ah. Supaya kita di mana gitu. Itu kita bisa melihat bahwa jangan sampai tadi ada kepala desa seperti ini, misalkan ada kepala desa ini, biar netral jelas, itu undang saja. Kalau misalkan diperbolehkan nih, ya mohon maaf ini karena kita diundang oleh Garut Intan News, itu. Kalau misalkan ada rekomendasi dinas DPRD boleh mengundang calon kepala daerah itu, dan kita fasilitasi diundang 421 desa kepala desa, sampaikan visi dan misinya. Itu sampaikan visi misinya dari masing-masing calon. Itu namanya kampanye dong. Hah? Kampanye dong. Ya, itu untuk mendengarkan kepala desa kan tahu visi misinya. Kan ada waktunya nanti di debat atau Itu di luar apa ya? Itu karena Kepala desa kalau gitu ya. diperbolehkan, Kalau diperbolehkan. ya kalau perlu ya Kang Boy, Neng Fitri, ya misalkan saya moderatornya Kang Fitri, gitu ya. Itu. Jadi kembali kita Nah, moderatornya gitu. Kita kebiasaan ngumpul di desa. Nah, ini saya jadi menarik ya. Ada nggak intervensi dari salah satu calon ke Pemdes? Nah, itu dah. kita selesaikan kalau saya itu tadi sampaikan untuk menjaga hal ya kalau misalkan sudon dan fitnah. Dia Kita sampaikan bahwa ASN itu tidak boleh ya, Tidak itu boleh, harus jelas. netral. Netral. Itu bahwa dinas pun kan ASN. tapi kan kemarin baru RDP tuh Komisi 1 DPR RI bahwa ASN ini mau menentukan bisa menentukan pilihan. Gimana ini tanggapan Pak Idan nih? Ya, kita pun ya secara pribadi kita mempunyai kebebasan, kita mempunyai pilihan. Hak kita adalah pilihannya di TPS. Ya. Siapa yang kita pilih itu tadi TPS kebebasan kita itu. Nah, tadi Kang Boy misalkan untuk netralitas ini kepala desa bagaimana ke dinas DPMD saya sarankan ya kalau ada ya regulasi yang mengatur Ya. gitu. Sementara tidak ada Pak Idan. Tapi kan kalau misalkan untuk netralitas Ya. ya bisa saja lah KPU atau Bawaslu ya gitu. Ya, kami dinas DPMD ada izin untuk mengundang kepala desa 421 desa, kami mengundang calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 itu menyampaikan visi misinya, itu bukan debat publik. Ya. Mohon maaf itu kita sampaikan saja ini nomor urut 1 bla 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 bla, nomor urut 2 bla bla bla. Kita moderatornya gitu. Berarti pada intinya Pak, kepala desa tuh tidak diperbolehkan untuk mensosialisasikan satu calon mungkin ya. Kalau misalnya ada beberapa calon untuk disosialisasikan ke masyarakatnya khususnya. Nih ini nih calon gitu loh. Berarti itu diperbolehkan apa enggak? Ya, kita ya tadi yang disampaikan bahwa kepala desa itu ya bertanggung jawab untuk mensukseskan pilkada ini, itu bertanggung jawab. Makanya calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Garut ini harus sampai kepada masyarakat. Yang mulai pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala desa. Ya, intinya kalau misalkan nanti seperti apa itu, apakah itu melanggar, ya itu kan nanti ada di tingkat kecamatan, di tingkat desa kan ada pengawas di sana. Seperti apa itu. Jadi jangan sampai DPMPD ketumbuhan deh jadi Bawaslu dan KPU. Nah, ini beda regulasi, beda ini lah. Makanya gitu kita pertanyakan seperti itu biar hari ini siapapun yang nonton ini, masyarakat Kabupaten Garut harus paham dulu. Nah, kan karena kondisi kepala desa hari ini, seksi di kepala desa yang akhirnya ujung akhirnya ke DPMPD. Nah, ini harus diklarifikasi bagaimana tupoksi, tugas pokok dan fungsi atau tusi dari masing-masing instansi yang memang menangani tentang desa. Nah, ini harus dipahami juga Fit. Jadi hari ini Pak Idan luar biasa sudah memberikan sebuah penerangan, inspirasi bagaimana penjelasan soal kepala-kepala desa. Tapi tetap ya pada dasarnya pilkada ini pasti nyentuh desa, mau tidak mau. Nah, ini resiko kepala desa sangat berat. Dia bertanggung jawab tentang soalnya suksesnya pemilu. Tapi juga ada larangan yang melarang dia. Tetapi jika ada yang berbohong ya ada kena sanksi. Nah, itulah Pak. Mungkin penjelasan Pak Idan agak sedikit sudah cukup paham lah gitu ya. Jadi nanti kalau begitu kita undang di Bawaslu atau KPU-nya langsung untuk biar untuk menjawab bagaimana desa ini jadi objek sekarang seksinya di desa gitu loh. Karena pengakuan para calon ini saya juga mengharapkan ini para calon harus sadar dong dengan aturan yang ada. Jangan libatkan kepala desa. Kasihan dulu kepala desanya. Nah, ini jadi
Kalau bisa ya Ya. person to person silakan ya, tapi kalau secara pemerintahannya jangan sampai terlihat dari orang lain. Apalagi dia kan sebagai punya jabatan tinggi Nah, lah di ya. desanya lah gitu kan. Nah ini jadi pengaruh juga Pak Idan ya, Ya, soal itu aja. Ya, ya baiklah. Itulah kami pun ya mungkin ya di penghujung acara ini kami pesankan kepada kepala desa, yaitu yang pertama taati regulasi Betul. yaitu bahwa untuk kepala desa itu sesuai dengan Undang-Undang 6 2014 ya, yaitu bahwa netralitas sudah diatur, yaitu termasuk ini yang sering terjadi dia praduga, yaitu bahwa bijak dalam menggunakan digital. Oh. Ya, mohon bijak dalam menggunakan digital, bagaimana membuat status, bagaimana membuat WA group, bagaimana di TikTok ya, supaya ya kita pun ya etika dan norma gitu cara berpolitik di desa ya, itu pun menjadi bijak lah untuk ya dalam ini kepala desa, supaya tidak terus diduga ini seperti Ya. ini gitu ya Kang Boy. Termasuk kalau misalkan ya hari ini ada undangan ya tolong sampaikan gitu, kalau misalkan itu diperbolehkan mengundang ya kita akan undang gitu, supaya kepala desa jelas netralnya, kita tahu oh itu, daripada nomor urut calon 1, calon 2 misal kata Kang Boy ke sana ke sini gitu, kita undangnya 421 desa. Toh penyelenggara pemerintahan di desa, kepala desa pun itu sama tugas dan fungsinya ya dengan Ya. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati ya. Betul. Mungkin bisa tersampaikan dengan baik gitu. Ya mungkin kalau tahapan kampanye sudah ada, ya minimal kalau tidak hari kerja ya hari libur lah. Sabtu bisa lah gitu. Kalau itu bisa Sabtu gitu untuk melaksanakan ya silaturahmi lah itu ya, Kalau regulasinya kita ke silaturahmi biar 421 desa biar tidak diklaim ini kepala desa mendukung nomor urut 1, kepala desa Ya. mendukung nomor urut 2, 421 hadirkan bahwa mendukung bupati dan wakil bupati di Kabupaten Garut, selesai. Ya. Dan mensukseskan pilkada mungkin Ya. ya, bukan Nah, Itu. harusnya selama bukan- ini memang belum ada Ya. sih penyelenggaraan Ya seperti mudah-mudahan itu ada hikmahnya kita diundang itu. ya. Mungkin Garut Dan Intanyus ini- yang akan menyelenggarakan itu boleh lah kan. boleh nanti ke depannya jadi debat juga. itu menyampaikan visi misi Visi saja aja lah. Siap. Oke. Dan mungkin sangat informatif sekali Kang Boy, Ya. karena segmen ke depan mungkin kita mengundang tiga-tiganya mungkin. Ya, harusnya Biar kita nanti ngundang tiga dia, informasi. Bawaslu, KPU sama Iya, DPMPD. dan biar selesai di situ juga. Ya Nggak- selesai. Jadi ya. kita nggak satu-satu ya. Silakan mereka berdebat lah. Apa yang harus dilakukan? Mereka undang-undang sendiri kok. Iya. Iya. Closing statement kita nih hari ini. Nah. Saya harapkan dari saya dulu ya. Saya harapkan masing-masing pasangan calon baik calon nomor 1 dan nomor 2 mohon untuk tidak melibatkan kepala desa dalam posisi apapun kecuali pribadinya. Jadi karena kita memiliki undang-undang, tolong patuhi undang-undang itu. Terima kasih. Siap. Kalau dari saya paling menutup dari segmen ini Kang Boy. Dan mungkin sekian dari segmen kali ini, dan saya Fitri Nuraini ditemani dengan Kang Boy, dan mungkin dengan informan yang sangat informatif sekali Pak Kabid Pemdes, Pak Idad. Dari kami Garut Intanyus, sekian untuk segmen kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton segmen selanjutnya karena banyak informasi yang menarik lagi. Dan dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sampurasun.